Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan dibacakan 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang disebut Sakti Mandraguna. Siapa yang tidak kenal dengan Sunan Kalijaga, seorang tokoh wali Songo yang dikenal sebagai wali yang lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Kala itu Sunan Kalijaga mampu memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya adat Jawa. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Majapahit dan meninggal pada 1513 Masehi di Kadilangu, Demak. Di balik itu semua, sosok Sunan Kalijaga sangat erat kaitannya dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Ada yang menyebut bahwa Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul memiliki hubungan khusus, tapi tak sedikit yang mengungkap jika pandangan mereka berbeda. Nama Sunan Kalijaga dikenal dengan dakwah penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Beliau menggunakan metode cerdik dalam menyebarkan akidah Islam. Sunan Kalijaga memakai wayang kulit dan kesenian untuk menarik umat yang saat itu memeluk agama Hindu. Beliau juga dikenal karena karomah dan ilmu batin yang cukup tinggi. Berikut 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang disebut sakti. Yang pertama adalah rompi Ontokusumo. Rompi Ontokusumo merupakan baju yang dikenakan Sunan Kalijaga untuk mengalahkan sang penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Dari berbagai cerita masyarakat, rompi Ontokusumo didapat setelah beliau menghatapkan Al-Quran di Masjid Demak bersama dengan para wali lainnya. Menurut cerita, rompi Ontokusumo ini berasal dari kulit kambing yang diraja oleh Sunan Bonang menjadi sebuah pakaian. Bahkan saking kuatnya rompi ini, para wali juga bingung menjelaskan cahaya yang ada di dalamnya. Hingga kini rompi Ontokusumo milik Sunan Kalijaga bisa dilihat di Masjid Kadilangu, Demak. Yang kedua, keris Kiai Carubuk. Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat akan keris. Keris Kiai Carubuk dibuat oleh Empu Supo Mandrangi, yakni sahabat dari Sunan Kalijaga. Menurut cerita yang berkembang, keris tersebut dibuat dengan menggunakan besi sebesar biji asam. Yang ketiga adalah api abadi Merapen. Di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, ada api abadi yang merupakan peninggalan Sunan Kalijaga. Hingga saat ini, api abadi Merapen itu tidak pernah padam meskipun terkena terpaan hujan. Hal tersebut karena adanya gas alam yang keluar secara terus-menerus. Menurut cerita masyarakat, api abdi Merapen itu berasal dari Sunan Kalijaga yang menancapkan tongkat saat memimpin kerajaan Demak dan berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Yang keempat adalah sumur Jalatunda. Di Masjid Kadilangu, Demak, tidak jauh dari lokasi makam Sunan Kalijaga ada sebuah sumber air yang disebut dengan sumur Jalatunda. Menurut cerita, sumur itu merupakan peninggalan Sunan Kalijaga dan hingga kini masih banyak didatangi oleh warga. Sumur Jalatunda adalah petilasan Sunan Kalijaga saat beliau mencari air untuk bersuci bagi para wali. Yang kelima adalah Batu Bobot. Peninggalan terakhir Sunan Kalijaga yakni Batu Bobot. Batu tersebut terletak tidak jauh dari api abadi Merapen. Batu itu adalah landasan Empu Supo Mandrangi saat menempah keris Kiai Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga. Adapun Batu Bobot ini ditinggalkan adalah tidak lain dan tidak bukan karena beratnya yang luar biasa dan tidak mungkin dibawa sebagai pijakan untuk berdakwah. Demikian kisah 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga. Semoga kita semua bisa mengambil dan memetik hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.